Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dini Saskia selaku moderator serta MC pada seminar hari ini. Tak lupa, junjungan serta salam kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW. Atas rahmatnya kami semua, bisa berkumpul pada link Zoom hari ini. Eee, dan seminar pada hari ini akan membahas tentang kewajiban, orang-orang sakit terhadap sholatnya yang akan, diisi oleh Hana Putri Utami selaku penceramah pada seminar kali ini. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab oleh para teman-teman sekalian yang akan nanti dibahas oleh, Hana Putri Utami selaku penceramah. Oke, selanjutnya adalah sesi, ceramah untuk Hana Putri Utami, waktu dan tempat dipersilakan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai ceramah kali ini, alangkah lebih baik jika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika bukan berkat-berkat dan pernyataannya, acara pada hari ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Sebagai umat Islam, hadirin sekalian memiliki kewajiban untuk memelihara kesehatan hidup tentunya. Jangan sampai kita menjadi sakit akibat kelalaian kita. Nah, terkait hal tersebut, maka izinkan saya di sini menyampaikan sedikitnya materi mengenai apa saja yang menjadi sebab akibat daripada sakit. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, inklusif, lengkap, dan menyeluruh baik murni, spiritual, sosial, politik, ekonomi, budaya, atau ilmiah. Tidak ada aspek atau wilayah kehidupan yang tidak tersentuh oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika umat Islam selalu menemukan bukti segala urusan dunia baik dari teks Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama ini berlaku juga untuk penyakit. Jadi Islam memiliki pandangan khusus tentang hal ini secara umum. Menurut Ibnu Qayyim, penyakit ini dibagi jadi dua bidang. Ada yang namanya kegilaan, itu pikiran dan jiwa, dan penyakit yang sangat tergantung pada apa yang mempengaruhinya. Seperti itu. Yang pertama, sakit dan penyakit sebagai gaya dan pola hidup. Jadi sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia kan, yaitu dengan adanya akal yang berpikir, seseorang itu diberikan kebebasan untuk memilih. Alasan dapat diandalkan sebagai alat ukur terlepas dari apakah itu masalah pilihan dalam hidup seseorang. Tapi orang selalu berani ngambil resiko. Bahkan kalau mereka udah tahu bahwa ada sesuatu yang buruk dan berbahaya, mereka tetap berani ambil resiko. Manusia pada umumnya kayak gitu. Misalnya, kita tahu obat-obatan dan segala macam obat-obatan itu berbahaya, tapi ada beberapa orang yang justru menganggap itu sebagai obat sehari-hari. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus lain. Gaya hidup dan pola yang tidak biasa ini biasanya dikaitkan dengan pola makan dan konsumsi. Ketika kita merasa sehat, makan dan minum semuanya, apapun makanan atau minuman yang kita makan bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ketika gaya hidup dan cara hidup seperti yang tadi saya jelaskan, manusia justru menimbulkan penyakit di dalam tubuhnya. Dia jatuh ke dalam kehancuran. Dengan kata lain, sangat wajar baginya untuk menderita penyakit akibat pola dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, sakit dan penyakit sebagai cobaan atau ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Itu dia. Kemudian ada yang ketiga, sakit dan penyakit sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika seorang sehat, mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kan? Dengan usaha terus-menerus, kepala kita akan menjadi kaki kita dan kaki kita akan menjadi kepala kita. Bukankah sedikit lelah dalam mengejar materi duniawi? Nah, itu dia pertanyaannya. 24 jam sehari itu nggak cukup untuk menangani semua pekerjaan sehari-hari.
kita. Sementara Nabi sedang mengamati Muhammad. Dia mengatakan bahwa tubuhnya juga memiliki hak untuk beristirahat. Ini salah satu kisah ya. Karena itu, tubuh tidak boleh dipaksa bekerja tanpa henti sepanjang hari. Mata juga punya hak untuk tidur agar tulang itu bisa berfungsi dengan baik. Mereka juga perlu diluruskan tempat tidur. Nah, intinya adalah istirahat itu penting. Apa yang Allah ambil ketika seorang umatnya sakit? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi ketika kita sakit, yang Allah cabut pertama, yang Allah ambil pertama kali itu senyumnya. Kemudian yang menyampaikan materi. Jadi pertanyaannya yaitu kenapa sih Allah ini memberi manusia itu sakit dan sakitnya itu berupa penyakit? Mohon dijawab ya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Safna. Jadi ada 4 alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sakit berupa penyakit kepada tubuh kita selaku manusia. Yang pertama, sakit itu akan menyelamatkan manusia dari api neraka. Yang kedua, sakit bisa menggugurkan dosa. Dan yang ketiga, sakit membuat kita kembali kepada Allah. Dan Evira, silakan Evira. Baik, terima kasih kepada MC. Saya izin bertanya kepada saudari Hana. Mengapa orang sakit bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Ya, baik, saya izin jawab ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, sakit itu kan termasuk ujian, karena siapa saja yang menjalaninya dengan ikhlas, maka dia akan gugur dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakini menyebutkan kalau sakit itu sebagai penggugur dosa dan ampunan, bahkan bisa diangkat juga derajatnya. Untuk 3 penanya kita tadi, terima kasih juga untuk penceramah kita Hana Putri Utami. Kita sudah masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada link Zoom hari ini, untuk mendapat bimbingan rohani dari penceramah kita. Untuk kedepannya semoga kita semua bisa lebih sehat, lebih dirahmati serta lebih dekat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya selaku MC dan moderator. Saya tutup seminar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi